Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah, kali ini Rizky akan memaparkan tentang seekor anjing. Sebelum membahas anjing menurut Al-Quran dan hadis, mari kita bahas terlebih dahulu hukum memelihara anjing dalam Islam. Menurut sebagian besar ulama, memelihara anjing diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat. Anjing yang dipelihara harus dilatih dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penjaga rumah atau pemburu. Selain itu, anjing harus dipelihara di luar rumah dan tidak boleh memasuki ruangan yang digunakan untuk menjalankan ibadah, seperti ruang sholat atau masjid. Anjing dalam Al-Quran disebut dengan Al-Kalb. Hewan ini dikenal memiliki kesetiaan. Dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, kesetiaannya juga disampaikan. Terdapat seekor anjing yang setia menemani para pemuda Ashabul Kahfi yang tinggal di dalam gua. Dikutip dari buku Kisah-Kisah Hewan dalam Al-Quran, karya Abu Afifah Ar-Raji. Pada zaman dahulu, ada seorang raja Romawi yang sangat kejam dan menyembah berhala, bernama Decianus atau Decius. Setiap tahunnya, ia mengadakan hari raya pemujaan berhala-berhala dan memaksa rakyatnya agar menyembah berhala. Siapa saja yang ketahuan menolak, maka akan disiksa atau dibunuh. Banyak rakyat yang takut dan meninggalkan agama tauhid. Namun, ada sekelompok pemuda yang tetap memegang teguh ajaran tauhid, hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Pada hari raya penyembahan berhala tahun ini, mereka akan bergabung dengan orang-orang yang berbuat syirik itu. Mereka berkumpul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kegiatan mereka akhirnya diketahui penduduk. Mereka pun melaporkan ke mata-mata kerajaan. Para pengawal itu pun mendatangi rumah para pemuda dan menangkap mereka sedang berkumpul. Hati para pemuda itu cemas dan khawatir akan hukuman yang menimpa mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati mereka, sehingga hilanglah rasa takut itu. Sesampainya para pemuda itu di hadapan raja, mereka ditanya oleh raja, "Benarkah kalian tidak mau menyembah berhala Tuhan nenek moyang kita?" "Benar, Paduka Raja," jawab salah seorang pemuda. "Lalu, siapa Tuhan kalian?" tanya raja. Pemuda itu menjawab, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi." Kemudian raja menyuruh mereka untuk menyembah Tuhan nenek moyang dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak dilakukan. Raja pun memberi mereka tenggat waktu hingga besok. Selanjutnya, para pemuda tersebut berunding dan memutuskan untuk melarikan diri. Semuanya sepakat. Rencana itu benar-benar dilaksanakan. Mereka keluar pada malam hari bertujuh. Ada seekor anjing membuntuti mereka. Anjing itu dihalau tetapi tidak mau pergi. Akhirnya mereka berangkat dengan ditemani oleh seekor anjing. Mereka berjalan menuju arah gunung sebagaimana yang diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesampainya di gunung, mereka mencari-cari tempat untuk istirahat dan berlindung. Mereka pun menemukan gua Al-Kahfu. Gua itu menghadap ke utara. Jika matahari terbit atau terbenam, sinarnya tidak terlalu masuk ke dalam gua. Karena keletihan setelah perjalanan jauh, mereka tertidur pulas. Sementara itu, anjing tadi berada di luar. Ia mendapat ilham dari Allah Azza wa Jalla agar berjaga di depan pintu. Anjing tersebut begitu setia menjaga majikannya dengan menjulurkan kedua kaki depannya. Anjing itu juga selalu mengamati gerak-gerik di sekitarnya.
Jika ada sesuatu yang mengganggu tuan-tuannya, maka ia siaga memberitahu dengan gonggongannya. Demikianlah sejak pagi hingga sore hari, para pemuda itu belum bangun tidur, bahkan hingga malam hari. Esok harinya juga tidak bangun. Begitu pula anjing itu tidak beranjak dari tempatnya. Para pemuda itu tidur dengan membolak-balikan punggungnya. Keadaan seperti ini berlangsung bertahun-tahun. Siapa saja yang melihatnya pasti akan ketakutan dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah 300 tahun, Allah Azza wa Jalla berkehendak membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Mereka terbangun dan menyangka baru tidur setengah hari atau sehari. Mereka merasa lapar, lalu mengutus salah satu teman mereka ke kota untuk mencari makanan. Carilah makanan yang baik dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu keberadaan kita. Sesampainya di kota, pemuda yang diutus itu sangat kaget dan heran. Keadaan telah berganti, rumah-rumah dan bangunan telah berubah total. Ia pun menepis keheranannya, lalu menuju seorang penjual makanan. Selesai memesan makanan, ia memberikan uang pembayaran. Si penjual makanan kaget dan heran melihat gambar uang itu, hingga terjadi keributan. Kemudian keributan tersebut memancing banyak orang mendekat. Mereka melihat keanehan pada pemuda itu. Lalu mereka membawanya ke hadapan raja. Raja ini adalah raja yang salih. Raja menyampaikan bahwa zaman telah berganti dan raja yang kafir telah meninggal 300 tahun yang lalu. Dan ini beberapa hadis tentang anjing. Hadis Bukhari adalah salah satu hadis yang paling sering dikutip dalam konteks anjing. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing pemburu, anjing pengembala, atau anjing penjaga ternak, setiap hari akan terpotong 2 kirat dari pahalanya." Hadis Muslim juga sering dikutip dalam konteks anjing. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika anjing memasuki rumah seseorang, kecuali anjing yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti anjing penjaga rumah atau pemburu, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebesar 1 kirat." Dalam hadis Abu Daud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seseorang memelihara anjing, kecuali anjing yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penjaga rumah dan pemburu, maka setiap hari akan terpotong 1 kirat dari pahalanya." Dalam hadis Tirmizi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kali anjing membasuh dirinya dalam tempat yang digunakan untuk berwudu oleh manusia, maka wudu manusia tersebut tidak sah." Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anjing hitam adalah setan." Perbedaan pendapat ulama tentang anjing. Sebagian ulama berpendapat bahwa anjing adalah hewan yang najis dan tidak boleh dipelihara, kecuali untuk tujuan tertentu, seperti penjaga rumah atau pemburu. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa anjing dapat dipelihara dengan beberapa syarat seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam Islam, memelihara anjing diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti yang telah disebutkan di atas. Hadis tentang anjing sering menjadi perdebatan dan menjadi subjek penelitian oleh para ulama. Namun yang terpenting adalah memahami ajaran-ajaran dalam Islam dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memelihara anjing.
Itulah sobat, anjing menurut Al-Quran dan hadis yang membahas tentang seekor anjing. Nah, di sini Rizky akan memaparkan sebuah kisah tentang anjing putih yang melindungi seorang yang alim. Dan ini seorang alim yang dilindungi oleh seekor anjing putih. Anjing itu bukan anjing biasa, sebab ia datang dari tempat yang tak terduga. Bagaimana bisa seorang ulama dilindungi anjing? Cerita ini dialami oleh seorang alim bernama Ahmad bin Isa Al-Haraj. Suatu ketika, orang alim itu berjalan di Gunung Sahara. Awalnya biasa saja, ia senantiasa berzikir sepanjang jalan. Lalu tiba-tiba ada sekitar 10 ekor anjing milik pengembala yang mengendus-ngendus dan seperti menyerang dirinya. Ia waspada. Ketika anjing-anjing itu mulai mendekat dan hendak menyerang, tiba-tiba dari arah jauh ada seekor anjing berwarna putih muncul. Ia muncul seperti berada di tengah-tengah kumpulan anjing-anjing itu. Ternyata anjing putih itu menyerang dan mengusir anjing-anjing hitam itu. Akhirnya anjing yang hendak menyerang orang alim itu pergi menjauh. Sedangkan anjing putih itu berdiam diri seperti memastikan para anjing hitam itu benar-benar pergi. Lalu ketika ia hendak menghampiri anjing putih itu, tiba-tiba sudah hilang. Lalu seorang alim teringat gurunya, guru yang sering mengunjunginya. Guru itu pernah mengajarinya tentang rasa takut. Pada suatu hari, guru itu pernah berkata, "Saya ingin mengajarkan kepadamu sebuah rasa takut yang bisa memberikan segalanya untukmu." "Apa itu?" tanya si alim kepadanya. "Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah," jawabnya. Begitulah anjing putih itu merupakan wujud penjagaan dari Allah, anjing yang datang dari langit untuk melindungi orang alim itu. Kisah ini terdapat dalam Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Jauzi. Kitab ini begitu populer sebab berisi banyak sekali hikmah, kisah dari Nabi, sahabat, dan para orang alim dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.